Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, saudara saya tim Majelis Zikir Hudul Qalbi Kang Suyono. Beliau pengusaha di rumah, lupa lagi rumahnya di mana, Kalibaru apa? Sukamaju baru. Beliau juga timnya Pak Haji Sopyan Suri, Wali Kota Depok. Alhamdulillah beliau mau nemenin anak dakwah di Masjid At-Thohir. Kebetulan libur, tinggal nunggu Bang Agus IT yang akan mengantarkan kita. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bawa apa ini? Es jeruk, Masya Allah. Dari tempat usaha beliau langsung nih, es jeruk terenak sekota Depok. Wah, udah minum es jeruk dulu. Enak nih ceramahnya nih. Khutbahnya bismillah, bismillah. Ustaz, siapa? Izin sorbannya. Ya, siap. Baik, siap. Semangat Ustaz. Siap. Center Bang Agus ya, Bu. Ya. Rakit dulu langsung. Hah? Rakit dulu langsung. Langsung kata. Awal-awal mah iya. Sekarang udah nggak sakit katanya. Awal-awal mah rasa. Istri udah ada? Belum. Hah? Belum. Cari tas. Dia masih gak lupa. Kita lagi kali. Mundur dikit. Hah? Mundur dikit. Alhamdulillah kita sudah sampai masuk di Jalan Muhammad Thohir bersama saudara saya Bang Agus Cilayu, Bang Agus IT dan Kang Suyono, tim dari Pak Haji Sopyan Suri. Nah, kita udah nyampe nih. Ini sudah masuk di jalan nasi goreng spesial At-Thohir. Oh, Jalan Muhammad Pak Thohir. turun dulu di itu baru muter. Enggak, kita masuk aja ke depan masjid aja. Oh ya udah. Udah ini kok security-nya udah. Oh, ya. Tadi udah dimintain nomor plat mobil kan. Langsung di depan mobil aja. Depan masjid. Langsung naik ya. Iya, nyampe kita di Masjid At-Thohir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan ya Allah. Alhamdulillah. Pak Haji Henry dan Bu Haji Hadian, juga Kang Brian dari PT Anugrah Wijaya Internasional juga sedang meluncur ke Masjid At-Thohir. Nah, Bang Agustri Kepala Bansar juga tadi telepon meluncur ke Masjid At-Thohir. Masuk aja. Udah juga. Udah pakai Spotify Premium maksudnya. Ya. Jadi Tuh Pak Dokter Elviadi udah nyampe. Nih. Tuh Pak Dokter bukan? Ini yang pakai putih. Oh bukan, kirain Pak Dokter Elviadi. Yang biasanya di yang bang merah nih. Sini apa di mana nih? Nah nih kita di sini nih. Ya sini. Sip. Alhamdulillah nyampe. Masjid masih sepi. Alhamdulillah. Nyampe, bismillah. Ya, udah. Ini udah mulai Ustaz. Ya udah. Sip. Itu lokasi. Kejauhan. Lokasi di sini. Nah, gua kalah. Ini kan ada tempat suci. Saya yang
Mana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita satakan sih mana? Boy. Iya. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Udah nggak apa-apa kalau lagi sibuk mah. Ya, masih punya ini. Ya, makasih. Kang Suyono. Kita di kantor. Di kantor Masjid At-Thohir. Nah, di sini saya sama Mamang Agim foto bareng. Alhamdulillah, nih kita habis diskusi hikmah nih. Ustaz Sarin ditanyain mau Ustaz Akansi nih, guru pantun. Ya, sama Bang Agus IT sama Kang Suyono. Tim Pak Haji Sopyan Suri Wali Kota Depok. Ada Anin juga. Alhamdulillah kita sudah diskusi sama Ustaz Akansi. Insya Allah Majlis Zikir Hudurul Qalbi akan bersinergi dengan Masjid At-Thohir untuk kajian bulanan insya Allah. Terus juga nanti akan ada zikir hikmah untuk bulanan juga dengan ustadz-ustadz nanti ikut dari masjid dari Hudurul Qalbi, kita ganti-gantian untuk memimpin di kajiannya. Jadi ada 2 nanti insya Allah. Kita satu-satu dulu, kajian hikmah untuk umum, nanti insya Allah akan diberitahukan waktunya. Mudah-mudahan berkah Ustaz Akansi, sehat selalu, berkah selalu. Nah iya, sebelum berangkat kan kita kan iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum naik mimbar, sebelum minta tolong sama Allah, kita harus beribadah dulu. Nah salah satu bentuk ibadah ngasih minyak dulu. maaf, satu-satu dikasih minyak, yang belum warnanya tinggal ambil, warnanya beda-beda. Nah maaf Ustaz Akansi, biar nanti megang minyak kita foto bareng. Taruh di sini aja dah. Nah, ayo dipilih-pilih. Kang Yono mau warna apa tuh? Siap, yang merah aja kan ya, Mas? Merah. Kalau nggak yang biru nih. Yang biru apa merah? Biru aja, merah udah pernah punya. Oh, biru ada 2. Bang Agus, warna apa? Bang Agus, warna apa? Kantongin dulu. Saya warna rumah. Warna hijau. Oh, ya. Berarti ini yang 3 taruh di sini. Buat Ustaz Akansi sama Pak Ketua DKM. Ya. Merah, hijau, biru. Nah, pajang dulu, nanti Pak Ketua kita kasih lagi deh. Nanti kita foto bareng setelah khutbah Jumat megang minyak. Ya. Jadi kajian kita nanti kita bagi-bagi minyak juga Ustaz Akansi nanti kajian. Jadi biar memacu jamaah kan. Jadi nanti kajian saya kasih pertanyaan, kasih minyak. Walaupun kita maghrib Pak Isa aja, nggak usah panjang-panjang. Insyaallah nantikan kajian hikmah di Masjid At-Thohir. Insyaallah bulan September ini kita mulai rutin tiap bulan. Malam minggu ya Ustaz Akansi ya, insyaallah ya. Malam Ahad. Insyaallah kita diskusikan dulu dengan tim dari Masjid At-Thohir. Alhamdulillah. Selamat siang, kita sedang berada di Masjid At-Thohir bersama GAD dan Ketua DKM. Alhamdulillah. Ini wakil direktur PT Awi. Ini ownernya.
Ini sering ke rumah. Alhamdulillah. Ada 4. Iya. Beliau ketua DKM Masjid At-Thahir yang baru Pak Henry, alhamdulillah kita bisa sinergi dengan Masjid At-Thahir nanti insyaallah. Itu ya, pokoknya PT Awi juga nanti bisa sinergi nanti masjid. Nanti produknya bisa dikirim insyaallah. Produk dari mana? Produk dari kita sendiri. Oh, dari kita sendiri. Sama senang di Masjid At-Thahir. Alhamdulillah Bu Hajah Dian, istri owner dari PT Anugerah Wijaya ketemu Ustadz Akanzi di Masjid At-Thahir. Kayaknya bawa apa nanti kita bongkar habis Jumatan. Bawa produk biar Ustadz Akanzi nyobain produk dari PT Anugerah Wijaya. Teh herbal bawa. Teh herbal mantep. Teh hijaunya mantep. Nanti kasih Ustadz Akanzi sama Pak Ketua ya. Oke, siap. Ibu, Bu Haji sini. Alhamdulillah setelah khutbah bersama Pak Ketua DKM dan owner PT Awi dan Ustadz Safi, alhamdulillah berkah silaturahim. Amin. Biar dapat keberkahan semua. Ini Pak Ketua kita nih luar biasa berkah. Ini ada Bang Agus IT, ada Kang Yono, Abrian, Bu Hajah Dian. Berkah nih silaturahim. Oh, buat pakai. Kepala BPI juga pada Kota Depok ada ketua MUI Kota Depok, ketua MUI lengkap lah. Ketua DRI. Spanduknya nanti Mas. Nanti makasih banyak ya. Saya dan teman-teman. Ini ditunggu di rumah. Sama Pak Ketua benar. Di depan ini. Oh iya. Dia tahu gubuk pagi sikit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Papa nggak bisa dibuka. Terakhir khotib Jumat yang antar 2 mobil, sekarang 2 mobil juga. Udah jadi? Ini. Nah, kita pasang. Ke rumah dong. Kan kita barengan. Di depan kita. Tunggu depan ya. Assalamualaikum. Ya, Kiai bersama kita rombongan telah tiba. Ya, kita tiba di rumah makan di Sukatani ya bersama rombongan. Ya. Bentar bang. Oh iya. Oke. Alhamdulillah. Sampai. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah kita telah sampai. Kita telah sampai di rumah makan Padang Sukatani.
Alhamdulillah kita mau pamitan. Makan dulu, jangan begitu. Tuh kan mulai dah ngambek dah. Kayaknya ngambek nih. Makan belum? Serius? Ya udah minum. Minum kopi. Kopi apa? Es jeruk habis tapi. Teh tarik. Es jeruk habis. Es presti ada. Nah ini ngopi ada kayaknya kopi dia. Cuman bukan kopi Aceh. Ya udah makanlah. Pesan Kang Edi. Pesan biar kita pulangnya bareng. Sasapi gimana rasa makanannya? Mantap ya? Dia nggak doyan rendang sih Sasapi ya. Saya tuh lidah saya ini untuk rasa sama aja. Iya ya. Masih enakan masakan saya. Oh iyalah. Beda. Istrinya chef soalnya. Jadi nanti bikin akekahan beliau nanti. Mana mah cuminya? Mantap ya. Teh telur. Mana Bang Agus? Rasa padangnya Bang Agus? Mantap ya, sampai keringetan ini. Udah nggak usah tanya lagi. Beliau penggagasnya. Mantap. Rasa padangnya mantap. Abrian. Mantap ya. Gimana Budian? Paha kanan, paha kiri tadi makannya? Paha kanan ya. Alhamdulillah. Pak Haji, gimana Pak Haji? Rasanya mantap ya? Mantap. Yang penting berjamaahnya. Gimana Ustaz Yudi? Enak? Ngelihat begini? Ngelihat begini enak? Udah pesan. Antum jangan bilang-bilang diet mulu. Ntar di rumah Ana WA lagi. Gara-gara minum teh. Teh hijau ya? Kalau pengen makan lagi itu menurut saya. Ya, makan bersama keluarga besar PT Awi. Pak Haji, Bu Hajarian, Aprian, Sasapi, Yono, Ibu Aiki, dan Maji Sikir Bro Kolbi. Kita semua keluarga besar Maji Sikir. Ini mau teman. Kita makan dulu berjamaah. Jadi teman-teman tadi yang mau ke rumah nanti ya. Kita di-share dulu di grup Maji Sikir karena nggak tempat, nggak muat tempatnya. Kita mengundang Maji Sikir semua nggak muat dan pada habis semua. Ayo kita makan dulu. Bismillah. Iya. Kata Kang Yono, ini rumah makan Padang terenak di Depok. Makanya saya mau nyobain tapi ngeliat ramenya udah nggak perlu sanksi lagi. Mantap Kang Yono. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkah saya berada di rumah makan apa nih namanya? Rumah sederhana. Alhamdulillah saya habis 2 piring ya. Terima kasih Ustaz Ade, mudah-mudahan semakin berkah rezekinya dan semakin kenyang ya sampai memual gitu. Karena Sambil emosi ya. 2 piring, masya Allah. Saya baru pertama kali makan habis sampai 2 piring, luar biasa. Salam. Mantap. Siap, yuk kita pamit. Alhamdulillah setelah tadi asar berjamaah Bang Agus nyimpen mobil balik lagi karena video ceramah atau hir ada di handphone jadi dipindahin. Alhamdulillah saudara saya Bang Agus terima kasih banyak udah nganter, udah nemenin, luar biasa. Mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar pekerjaan beliau di IT di Jakarta dan mudah-mudahan makin berkah rezekinya. Insya Allah beliau mau mengantarkan Ana insya Allah tanggal 14 September insya Allah. Tanggal 13 beliau pengen malam mingguan di Purwakarta. Minggu paginya kita santunan maulid di Purwakarta. Kita sudah siapkan 200 minyak alikmah. Dan insya Allah nanti kalau ada rezeki lainnya kita akan bagikan. Dan kita doakan orang-orang yang memang sudah menitipkan zakat mal. Insya Allah mudah-mudahan makin berkah, makin lancar. Syukran kasiron semuanya yang tadi sudah menemani di Masjid At-Tahir. Ini kita lagi menunggu alhamdulillah Kiai Husnul Huluk, pimpinan travel PT Wasilah Amal Tour, saudara saya, sahabat saya, beliau juga pengurus DMI Kota. Beliau lagi meluncur ke sini ke Bait karena besok juga beliau ada acara di kantornya. Insyaallah Ana hadir. Insyaallah bismillah, mudah-mudahan makin berkah silaturahim kita. Berkah. Pak Haji Hidayat, makasih banyak nih kasih madu sama beliau tuh. 185.000 1 liter dengan madunya.
Tuh, ini udah jadi tuh minyak Al-Hikmah tuh, ada Pak Haji Sopyan Suri tuh. Minyak Al-Hikmah. Nah, ini Bang Agus sekarang mau nyobain madu Pak Haji Hidayat. Kayak diminum dulu dong. Yang di vitamin. Hah? Bukan, buku Tugu Sakti, bukan. Tugu Sakti ya? Tugu Sakti mah Kirain nanti Tugu malam nggak bisa begadang ke kantor, begadangnya sama istri. Kirain di Sakti. Kan Tugu Sakti belum dikirim yang seliter. Hah? Tugu Sakti belum dikirim. Ditunggu nih Tugu Saktinya nih. Tugu Saktinya katanya Pak Haji Hidayat. Nggak apa-apa, sama itu juga buat kesehatan. Gigit aja gigit. Itu ada ininya. Nah, bismillah. Bismillah, makin sehat. Minum produk madu Hidayah dari Pak Haji Hidayat. Kemarin waktu Jumatan di Masjid At-Taufik dikasih banyak sekali, alhamdulillah, madu sama beliau. Luar biasa Pak Haji Hidayat, makin berkah, lancar usahanya. Mantap. Kok di bawah langsung anget ya? Tuh langsung anget tuh di bawah. Soalnya ada air anget itu, ada teh hijau. Lagi bikin teh hijau. Produknya PT Awi ya. Teh hijau ini buat kolesterol, diabetes, sama buat mengurangi lemak. Nanti diminum sama Bang Agus nih. Kita minum teh hijau sambil nunggu kayak Husnul belum datang-datang. Tadi udah WA katanya istirahat dulu tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Budi, Kementerian Kelautan nih, ada Kiai Husnul nih. Saya tadi mau nelpon Kang Budi, cuman kita lagi asik ngobrol diskusi dulu tentang haji dan umroh. Insya Allah nanti akan saya terangin, kita ajak ke kantor ya. Ustaz Safi, afwan ya, anak ngabarin nih, lagi sama Kiai Husnul. Lagi ditengokin sama kakanda saya nih, sama saudara saya nih, beliau yang luar biasa mensupport saya selama saya sakit. Alhamdulillah. Berkah-berkah, insyaallah kita bersinergi dengan PT Wasilah Amal Tour. Bismillah, Kiai ngopi Kiai. Cuman kopi doang, gak ada kuenya. Jangan hamil istri. Kalau kuasa Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Asyhadu anna Mudah-mudahan langkah kaki kita diterima sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panjangkan umur kita untuk senantiasa taat kepadanya dan amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga bercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian pengikutnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan sebagai pengurus DKM Masjid At-Tahir.
حي على الصلاة. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji من أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana
wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang barokah ini, di hari yang mulia ini, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari di mana manusia mulia dilahirkan, hari di mana pemimpin Islam terbesar di dunia Allah berikan kepada kita untuk membantu agar umat yang tidak ada cahaya dari kegelapan menjadi terang benderang. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan intisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat Rasulullah berkata kepada para sahabat, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa orang yang memegang teguh, tamassaka di sini juga bisa berarti menjalankan. Tamassaka di sini bisa berarti mengaplikasikan sunnah-sunnahku, kata Rasul, inda fasadi ummati, di saat umat-umatku yang lainnya sudah meninggalkan sunnah, di saat umat-umatku yang lainnya tidak lagi menjalankan sunnah, falahu ajru mi'ati syahid, maka umatku yang menjalankan sunnah itu akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat protes saat itu, ya Rasul, ya Muhammad, kami semua sahabatmu, kami hidup bersamamu, kami berperang denganmu, ketika kami meninggal dunia kami cuma dapat pahala 1 mati syahid. Siapa yang kau ceritakan? Kata Rasulullah, yang aku ceritakan adalah umat-umatku yang nanti tidak sempat bertemu dengan aku. Kita yang dibicarakan Rasulullah.
Kita yang diomongin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, kenapa umatmu nanti belum pernah bertemu engkau, hanya menjalankan sunnah, lalu mati mendapatkan 100 ganjaran mati syahid. Kami yang sahabatmu berperang bersamamu, maju di medan perang, terbunuh 1 mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalian sahabat, kalian ikut aku berperang, kalian ikut aku dalam medan perang karena kalian mengenal aku, kalian tahu aku. Sedangkan umatku nanti dia tidak mengenal aku, belum pernah bertemu aku, tapi dia cinta terhadap aku. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kita cinta kepada Nabi, maka akan bersama dengan Nabi di surganya kelak, insya Allah. Maka di Jumat yang sangat singkat ini, kalau kita ingin dicintai Nabi, ingin mendapat 100 ganjaran mati syahid, maka ikutilah pesan-pesan Rasulullah, jalanilah nasihat-nasihat Rasulullah. Ada 3 nasihat singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan pertama, Rasul berkata kepada seorang sahabat yang bertanya, nasihati aku ya Rasul, yang singkat. Yang pertama, kata Rasulullah, jaga kualitas sholatmu sehingga kau merasa ketika sholatmu kau lakukan itu adalah sholat terakhir bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang datang bertanya, Ustadz, katanya sholat bisa meninggalkan, bisa mencegah perbuatan keji munkar, Ustaz. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa Ustaz? Saya sholat maksiat tapi terus jalan. Saya sholat Ustaz, rajin di masjid, tapi saya masih korupsi Ustaz. Saya masih minum minuman keras Ustaz. Saya masih berjudi Ustaz. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran pernah menyindir orang-orang sholat. Di dalam surat Al-Anfal, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Sholat kita di depan Ka'bah nggak diterima Allah, dianggap sebagai muka'aw wa tasbih, hanya tepokan dan siulan. Bacaan sholatnya dianggap Allah sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai tepukan. Tidak dapat apa-apa ganjaran pahala sholat. Kenapa? Karena sholat hanya dikerjakan, tidak didirikan. Perintahnya hadirin yang dirahmati Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, bukan if'ali sholat saja. Kalau kerjakan sholat, ambil air wudhu, takbir, salam, selesai, tidak ada urusan dengan sholat. Itulah mengerjakan. Tapi kalau mendirikan, ketika dia ambil wudhu, lalu dia masuk masjid, dia takbir Allahu Akbar, dia membesarkan Allah. Syarat 3 rukun terpenuhi. Pertama, qauliyah, bacaannya baik. Yang kedua, fi'liyah, gerakannya jangan buru-buru. Nah, yang ketiga, qalbiyah, hatinya juga selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mendirikan salat, dia mempraktekkan amalan sholat di luar sholat, maka sholat akan menjadi fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita sholat Allahu Akbar, takbir, membesarkan Allah, maka di luar sholat, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita membesarkan Allah. Kita nggak akan bisa punya jabatan kecuali Allah yang menitipkan jabatan. Kita tidak akan punya usaha kecuali Allah yang menitipkan rezeki usahanya buat kita. Maka kita nggak boleh sombong. Allah yang punya sifat sombong, kita nggak punya. Kita nggak pantas. Allahu Akbar, Allah yang besar, kita kecil. Jabatan 5 tahun selesai. Usaha kalau kita lagi kuat, lagi sehat. Ketika kita sudah tua, berat kita untuk berusaha. Orang yang menjalankan sholat dan mengamalkan aplikasi sholat di luar sholat, maka inilah sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sholat mengajarkan menutup dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan, keberkahan, itu semua terjadi untuk kita yang sholatnya benar, dari tartib, dari takbir sampai salam. Maka di luar sholat, orang-orang yang pekerjaannya benar, orang-orang yang usahanya jujur, orang-orang yang punya jabatannya melaksanakan jabatannya dengan baik, maka dia selamat dan dapat keberkahan dalam kehidupan di luar sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, pesan singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua adalah jaga lisan. Jangan sampai kita menyesal dengan kita mengucapkan sesuatu, pada akhirnya besok harinya kita meminta maaf karena ucapan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini Indonesia sedang berduka. Banyak hal yang terjadi musibah kepada kita. Salah satunya karena lisan. Lisan yang bisa menghancurkan persatuan umat, persatuan bangsa. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia karena menjaga lisannya. Ketika kita bicara dengan lisan kita lalu menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti sahabat kita, kita tengok, kita renungi. Rasul pernah memanggil sahabat Muaz bin Jabal, Muaz, hati-hati dengan lidah. Ini kata Rasul sambil memegang lidahnya, karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Masuk neraka banyak orang karena lidah. Kalau sekarang ditambah karena WA, karena ketikan. Hati-hati hadirin. Lisan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi madharat. Bisa menjadi manfaat karena ada hadis. Ketika seseorang meninggal, idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam meninggal, terputus amal perbuatannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun sholih yad'ulah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat itu dari lidah. Ketika seorang guru mengajar, lalu muridnya melaksanakan ajaran gurunya, maka seorang guru itu walaupun sudah meninggal dunia, masih dapat pahala jariah dari muridnya yang melaksanakan amalan ilmu dari gurunya. Maka lidah bisa menjadi manfaat. Tapi banyak pula orang yang hancur karena lidah. Hati-hati jaga lidah. Karena inilah untuk menguatkan persatuan umat. Jangan kita memecah belah umat, memecah belah bangsa dengan lidah yang mudah kita keluarkan, tapi akhirnya besok harinya kita menyesal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, pesan singkat Rasulullah yang harus kita ikuti kalau kita ingin mendapatkan syafaatul uzma, kalau kita ingin dianggap sebagai umat Rasul, yaitu bersifatlah qanaah dan jangan kita punya sifat iri, dengki terhadap sahabat saudara-saudara kita. Ketika kita lihat orang punya mobil, lalu kita ikut panas dingin, teman kita beli AC, keringat kita keluar ngucur. Hadirin yang dirahmati Allah, ada renungan singkat. Ada seorang petani dan istrinya. Seorang petani tiap hari ke ladang sawah. Dia berladang bersawah, lalu istrinya siang-siang datang ke sawah bawain bekal makanan. Makan nasi suami istri ini di tengah sawah. Lalu ketika mau pulang, hujan turun rintik-rintik, si suami memayungi istrinya. Istri memegang bekal. Lalu di pematang sawah di samping jalan sawah ada seorang motor lewat. Orang yang pakai motor lewat, lalu dilihatlah oleh sang istri. Enak ya Pak kalau kita punya motor, walaupun sampai rumah kita hujan tapi nggak bakal kuyup kita kehujanan. Lalu ketika motor ini berjalan disalip dengan mobil Kijang tahun 80. Si pengendara motor bilang, duh ya Allah, enak kali kalau punya mobil walaupun mobil tua, mobil Kijang. Hujan begini nggak bakal becek, nggak bakal kebasahan. Si pengendara mobil Kijang disalip oleh mobil Mercy terbaru. Lalu si pengendara mobil Kijang berkata, bergumam, ya Allah, kalau saya punya mobil Mercy terbaru enak. Tidak sakit pinggang saya jalan di bebatuan seperti ini.
Saya punya mobil, tapi mobil tua, sakit punggung saya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Si pengendara mobil Mercy, dia melihat suami istri di pematang sawah berjalan sambil memayungi suami istrinya itu. Dia meneteskan air mata. Ya Allah, ya Rob, sudah berbulan-bulan saya nggak ketemu istri dan anak-anak saya karena kesibukan pekerjaan saya. Ya Allah, ya Rob, saya punya segalanya, harta saya punya, jabatan saya punya, tapi saya kurang perhatian dan kasih sayang keluarga saya. Ya Allah. Hadirin, dari kisah ini siapa yang bahagia? Tidak ada yang bahagia satupun. Si petani tidak bahagia, si pengendara motor juga, yang punya mobil juga, tidak ada satupun yang bahagia. Kenapa? Karena selalu mengukur iri dengan yang dipunyai oleh orang lain. Kita kalau melihat orang lain selalu iri. Orang itu mah kaya ya, orang itu mah punya jabatannya. Iri boleh dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan iri ketika kita punya mobil, bersyukur. Banyak teman-teman ustadz yang kemana-mana dakwah pakai motor. Salah satunya saya ketika saya Jumatan kuliah subuh, saya ditabrak, 3 kaki saya patah karena saya mengisi kajian subuh pakai motor. Kata terapis 2 tahun baru bisa jalan, alhamdulillah 5 bulan berkat doa banyak orang saya bisa berdakwah kembali. Bersyukur kita dikasih rezeki Allah punya motor. Kenapa? Banyak orang yang kemana-mana jalan kaki. Bersyukur kita kepada Allah. Jangan pernah iri dengan yang dipunyai oleh orang lain. Sifat qanaah, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Pulang dari masjid ini, coba kita tengok malam hari istri kita ketika tidur, anak kita ketika tidur. Bayangkan wajah lelah istri kita mengurus rumah tangga. Bayangkan wajah anak kita begitu cintanya dan menunggu kita pulang kerja. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Jangan pernah kita melihat apa yang orang lain punya. Hadirin yang dirahmati Allah, 3 pesan ini mudah-mudahan bisa kita renungkan, bisa kita jalankan agar kita termasuk golongan yang Rasul ingatkan, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati mi'atu syahid, akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid. Dengan apa? Menjaga kualitas sholat kita. Yang kedua, jangan pernah kita berkata yang menyakitkan orang lain. Dan yang ketiga, qanaah, jangan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Mudah-mudahan di Jumat yang barokah ini, di bulan kelahiran Rasulullah ini, kita semua, wabil khusus Bapak Erick Thohir, kita doakan beserta DKM Masjid At-Thohir, para donatur, para jamaah, diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله